underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan bahwa guru SMA 58 Jakarta yang mengajak murid agar tidak memilih ketua OSIS non-muslim pada tahun 2020 lalu telah dimutasi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan kejadiannya itu kan begini ya. Ceritanya itu kalau mahasiswa dan universitas itu kan ada dewan mahasiswa. Betul. Ya, tapi kalau SMA itu ya mirip itu tapi namanya OSIS. Ya. Nah, OSIS itu adalah langkah murid-murid SMA untuk melatih dirinya untuk bisa berorganisasi. Ya. Satu organisasi itu kan ada pimpinannya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada seksi hiburan, ada seksi kesiswaan, atau ada seksi upacara bendera, macam-macam. Pokoknya di dalam satu organisasi OSIS SMA itu juga banyak bagiannya. Betul. Ini kan memang karena melatih kepemimpinan, di mana sebuah OSIS itu juga harus ada ketuanya. Betul. Lah, ini kok dilalah ya. Ini gurunya di SMA yang tadi di Jakarta itu kok sempat-sempatnya berani-beraninya mengatakan bahwa yang bisa menjadi ketua OSIS adalah murid-murid yang agamanya Muslim. Nah, ini kan tidak sesuai dengan filosofi dasar negara kita yang Pancasila. Pancasila itu kan sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tapi bukan mengatakan salah satu agama menjadi patokan untuk menjadi pemimpin kan. Betul. Nah, ini guru kita ini kan jadi nggak benar. Ya, dan pemimpin yang baik itu sebetulnya adalah pola kepemimpinannya. Bagaimana tegasnya, bagaimana dia orasinya, bagaimana isi otaknya, ya. Jadi bukan dari agamanya. Ya kan sekarang kalau kita lihat loh ya, itu yang jadi koruptor-koruptor itu agamanya apa? Ya, kalau memang berdasarkan agama, lah nanti yang jadi pemimpin koruptor nggak apa-apa, asal agamanya itu kan nggak boleh. Yang jadi pemimpin tuh harus siapa yang bisa memang dia tuh mempunyai jiwa leadership, bisa jadi contoh. Ya, jadi di samping leadership dia bisa jadi model dan dia memang punya pengalaman dan mempunyai kepintaran tingkat kecerdasan yang IQ-nya tinggi. Di samping itu dia juga mempunyai karakter yang bagus. Artinya sopan santunnya benar, ya. Jadi tidak antem kromo, ya. Terus dia bisa mengendalikan emosi dan dia bisa memakai rasio kapan dia marah, kapan dia tidak marah, kapan dia harus mengelus-ngelus, ya. Jadi main kayu, main halus, main lembut, main kasar, itu semua dimiliki oleh seorang pemimpin yang luar biasa. Yang kalau emosi nggak kelihatan, ya artinya begini, kalau dia marah ya nggak kelihatan marah, tapi dalam hatinya udah tahu ini harusnya begini. Tapi kalau dia gembira juga tidak mabuk-mabukan, ya. Kalau dia happy ya tidak terus ngawur, ya. Ya seperti itu. Jadi menjaga sopan santun macam-macam, tapi yang penting adalah kemampuannya dia memimpin yang membawa kapal perahu kita ini sebagai seorang nakoda. Ya, jadi bukan agamanya. Nah, sekarang kalau sudah ketahuan seperti ini, tindakannya cuma dimutasikan. Itu sebetulnya kita juga nyesel. Ya, kalau cuma dimutasikan biasanya loh ya, ini agak kurang bagus. Itu kan sebetulnya ini pelanggaran yang berat, itu kan harusnya dipecat. Tapi ini dimutasi, ya supaya kelihatan bahwa pemimpin yang memutasi atau memecat tadi itu masih orang baik. Ya, karena kalau orang bilang memecat kan konotasinya kan orang-orang, wah ini kalau suka mecat-mecat itu berarti orang jelek. Padahal bukan. Dia menjalankan sistem manajemen punishment sama rewarding tadi itu. Memang kalau dipecat ya harus dipecat. Di Indonesia ini kalau kesalahan tuh sering-sering cuman mutasi. Kalau dipecat aja juga pakai bahasa dipecat dengan tidak hormat. Nah, kalau sudah dipecat ya dipecat saja. Ya kalau mau pakai tidak hormat itu berarti diberhentikan dengan tidak hormat. Itu lebih bagus daripada dipecat tidak dengan hormat. Ini kan seolah-olah ragu-ragu ya.
ya mestinya jangan dipecat, mestinya begitu kan. Tapi padahal zaman sekarang yang menghadapi persaingan yang hebat seperti ini, kita butuhkan sesuatu yang betul-betul hitam putih. Ya. Jangan diabu-abu. Ya. Ya, ini melanggar tadi itu, guru tadi itu terus dimutasi. Lah, mutasinya kemana? Jangan-jangan dimutasinya dengan pangkat yang lebih tinggi. Ya. Supaya orang yang kena mutasi tadi itu tidak hancur hatinya. Ya. Nah, padahal mestinya kalau memang dia salah, ya hancurlah hatinya, nggak apa-apa. Ya, supaya orang-orang yang lain itu jangan niru-niru. Tapi kalau sekarang putusannya itu tidak betul, ya ini akan terjadi terus. Ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om